Selamat siang kakak-kakak responsi PDP. Hari ini saya, Safrizal Ardana Ardiansyah, akan menjelaskan jawaban soal nomor 2 tentang tugas responsi PDP mengenai masalah Sturm-Liouville. Soalnya yaitu diberikan masalah Sturm-Liouville sebagai berikut. X U aksen dalam kurung aksen ditambah lambda per X U sama dengan 0 dengan nilai X di antara 1 sampai E dengan lambda bilangan real dan diberikan syarat batas U1 sama dengan U aksen E sama dengan 0. Kemudian untuk bagian A kita akan menentukan fungsi eigen dan nilai eigen dari masalah Sturm-Liouville tersebut. Dan yang bagian B berdasarkan jawaban pada bagian A akan diperoleh barisan fungsi eigen. Menurut teori yang sudah saya pelajari, kita akan membuktikan bahwa barisan fungsi eigen tersebut merupakan barisan fungsi eigen yang ortogonal. Baik, untuk yang bagian A, kita pandang masalah Sturm-Liouville tersebut, kemudian pada XU aksen dalam kurung aksen, ini kita menggunakan aturan perkalian pada turunan sehingga didapatkan XU double aksen plus U aksen. Kemudian karena nilai X tadi di antara 1 sampai E, maka jelaslah X tidak sama dengan 0. Maka kita dapat menyederhanakan masalah Sturm-Liouville dengan mengalihkan kedua ruas dengan X, sehingga didapatkan X kuadrat U double aksen plus X U aksen plus lambda U sama dengan 0. Kita tahu bahwa ini merupakan bentuk PDB Euler, sehingga untuk solusinya kita akan memisahkan UX sama dengan X pangkat M. UX ini kita dapat turunkan sehingga kita dapatkan UX aksen dan UX double aksen. Kemudian kita akan mensubstitusikan UX, U aksen X, dan U double aksen X ke dalam persamaan PDB Euler di atas. Sehingga pada saat kita telah mensubstitusikan ke dalam persamaan PDB di atas dan kita menyederhanakannya, kita dapat memperoleh bentuk M-1 kali M plus lambda kali X pangkat M sama dengan 0. Kemudian karena nilai dari X pangkat M sendiri lebih besar dari 0 karena merupakan fungsi eksponen untuk setiap X pada interval 1 sampai E, maka kita dapat membagi kedua ruas dengan X pangkat M. Sehingga ketika kita sederhanakan lagi akan diperoleh M kuadrat sama dengan min lambda. Karena lambda sendiri merupakan bilangan real, maka kita akan membagi kasus lambda. Jadi 3 kasus. Yang pertama yaitu untuk kasus lambda sama dengan 0. Sehingga ketika kita substitusikan lambda sama dengan 0, akan didapatkan M1 dan M2-nya sama dengan 0. Berdasarkan PDB Euler, jika kita menjumpai akar kembar, maka solusi UX-nya adalah berbentuk AX pangkat AX pangkat M1 plus BX pangkat M2 dan X. Kemudian karena tadi kita peroleh M1 dan M2-nya 0, maka ketika disubstitusikan ke dalam UX, dapat UX sama dengan A plus B ln X. Dari sini kita juga dapat menurunkan fungsi UX sehingga didapatkan U aksen X sama dengan B per X. Kemudian dari syarat batas kita tahu sebelumnya bahwa U1 adalah 0 sehingga kita mensubstitusikan X sama dengan 1 ke dalam UX. Ketika kita mensubstitusikannya akan didapat U1 sama dengan A plus B ln 1. Kita tahu ln 1 adalah 0 dan U1 sendiri juga 0 sehingga didapatkan nilai A sama dengan 0. Kemudian dari syarat batas yang kedua, kita tahu bahwa U aksen E sama dengan 0 sehingga kita mensubstitusikan nilai X sama dengan E ke dalam U aksen X. Sehingga diperoleh U aksen E sama dengan B per E.
Dan kita tahu U aksen E sendiri 0, sehingga didapatkan B per E sama dengan 0. Kita kalikan kedua ruas dengan E, didapat B sama dengan 0. Berdasarkan nilai UX tadi, maka kita dapat mensubstitusikan nilai A dan B ke dalam UX, sehingga diperoleh UX sama dengan 0. Sehingga untuk lambda sama dengan 0, didapat solusi trivial UX sama dengan 0. Akibatnya, lambda bukan nilai eigen. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu lambda merupakan bilangan negatif, atau lambda kurang dari 0, kita misalkan lambda sama dengan min alfa kuadrat, di mana alfa lebih besar dari 0. Hal ini menjamin bahwa nilai lambda kurang dari 0. Sehingga kalau kita substitusikan lambda sama dengan min alfa kuadrat ke dalam m kuadrat min sama dengan min lambda, maka akan didapat M1 dan M2-nya plus minus alfa. Kemudian pada PDB Euler kita tahu bahwa ketika kita memperoleh akar real yang berbeda, maka solusi UX-nya adalah AX pangkat M1 tambah BX pangkat M2. Kemudian karena M1 dan M2-nya kita tahu adalah plus minus alfa, maka ketika kita substitusikan ke dalam UX, akan didapat nilai UX sama dengan AX pangkat alfa plus BX pangkat min alfa. Kita dapat menurunkan fungsi UX terhadap X sehingga didapat U aksen X A alfa X pangkat alfa min 1 dikurangi B alfa X pangkat min alfa min 1. Kemudian dari syarat batas, kita tahu bahwa U1 sama dengan 0, sehingga kita mensubstitusikan X sama dengan 1 ke dalam UX, sehingga akan didapatkan U1 sama dengan A kali 1 pangkat A plus B kali 1 pangkat min alfa. Kemudian karena kita tahu bahwa nilai U1 sama dengan 0, dan 1 pangkat alfa adalah 1, dan 1 pangkat min alfa juga 1, maka akan didapatkan 0 sama dengan A plus B. Dari sini, dengan memindahkan B ke ruas kiri, maka akan didapat min B sama dengan A. Kita sebut dengan persamaan bintang. Kemudian untuk syarat batas yang kedua, yaitu kita tahu bahwa U aksen E sama dengan 0, maka kita mensubstitusikan X sama dengan E ke dalam U aksen X. Sehingga didapat U aksen E sama dengan A alfa E pangkat alfa min 1 dikurangi B alfa E pangkat min alfa min 1. Kemudian dari persamaan bintang didapat bahwa min B sama dengan A, sehingga kita mensubstitusikan min B dengan A, dan kita menyederhanakannya sehingga diperoleh A alfa dalam kurung E pangkat alfa min 1 plus E pangkat min alfa min 1. Dan kita tahu bahwa nilai U aksen E sendiri adalah 0. Sehingga dari sini, karena alfa sendiri lebih besar dari 0, jadi kita dapat membagi kedua ruas dengan alfa, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian karena nilai yang di dalam kurung ini merupakan eksponen yang jelas lebih besar dari 0, maka kita dapat membagi kedua ruas dengan nilai eksponen ini, sehingga didapatkan nilai A sama dengan 0. Kemudian dari persamaan bintang telah kita dapat bahwa min B sama dengan A. Karena A sendiri 0, maka didapat juga B sama dengan 0. Jadi diperoleh UX-nya, yaitu kita substitusikan nilai A dan B sama dengan 0 ke dalam UX, sehingga didapatkan UX-nya adalah 0. Sehingga untuk lambda negatif akan didapat solusi trivial, yaitu UX sama dengan 0. Akibatnya lambda kurang dari 0 bukan nilai eigen. Kemudian untuk kasus yang ketiga, yaitu untuk lambda bilangan positif, kita misalkan lambda sama dengan alfa kuadrat,
di mana alfa lebih besar dari 0. Hal ini menjamin bahwa nilai lambda akan lebih besar dari 0. Ketika kita substitusikan nilai lambda sama dengan alfa kuadrat dalam persamaan M kuadrat sama dengan min lambda, maka kita akan memperoleh M1 dan M2 plus minus alfa I. Berdasarkan PDB Euler, kalau kita mendapatkan akar-akar yang imajiner murni yang berbeda, maka solusi UX-nya adalah A cos dalam kurung alfa ln X plus B sin dalam kurung alfa ln X. Kemudian dari sini kita juga dapat bisa menurunkan fungsi UX sehingga didapatkan U aksen X sebagai berikut. Kemudian dari syarat batas, karena kita tahu U1 sama dengan 0, maka kita substitusikan X sama dengan 1 ke dalam UX sehingga didapatkan U1 sama dengan A cos dalam kurung alfa ln 1 plus B sin dalam kurung alfa ln 1. Karena ln 1 adalah 0, sehingga kita dapat menghitung nilai yang di dalam kurung ini, sehingga akan didapat A cos 0 plus B sin 0. Dan U1 sendiri dari syarat batasnya adalah 0. Karena sin 0 adalah 0 dan cos 0 adalah 1, sehingga didapat nilai A sama dengan 0. Kita sebut A sama dengan 0 ini sebagai persamaan bintang. Kemudian untuk syarat batas yang kedua, kita tahu bahwa nilai U aksen E sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai X sama dengan E ke dalam U aksen X, sehingga akan didapatkan U aksen E sama dengan seperti ini. Kemudian, karena nilai ln E sama dengan 1, maka didapatkan bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Kemudian kita juga tahu bahwa nilai U aksen E sama dengan 0. Kemudian, karena dari persamaan bintang telah didapat A sama dengan 0, maka untuk yang mengandung koefisien A di sini akan menjadi 0, sehingga akan didapatkan B alfa cos alfa per E sama dengan 0. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan E, sehingga didapat seperti ini. Kemudian karena nilai alfa lebih besar dari 0, dan agar kita peroleh solusi yang non-trivial, maka kita usahakan nilai B tidak sama dengan 0. Sehingga kita dapat membagi kedua ruas dengan B alfa. Sehingga akan didapatkan cos alfa sama dengan 0. Sehingga dari sini alfa merupakan sebuah barisan n plus setengah kali pi dengan n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita tahu bahwa nilai lambda sama dengan alfa kuadrat, dan alfa sendiri adalah n plus setengah pi, maka lambda sama dengan n plus setengah pi dikuadratkan. Jika kita hitung, maka akan didapatkan nilai eigen, yaitu lambda n sama dengan n kuadrat plus n plus seperempat kali pi kuadrat dengan n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat kembali fungsi UX, yaitu berbentuk seperti ini. Kemudian kita tadi telah dapatkan bahwa nilai A sama dengan 0 pada persamaan bintang, dan B merupakan suatu konstanta yang sembarang yang tak nol. Kita pilih nilai B sama dengan 1 untuk mewakili fungsi eigennya, dan kita juga tadi telah kita dapatkan bahwa nilai alfa sama dengan n plus setengah pi dengan n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, sehingga diperoleh fungsi eigen UN X sama dengan, kita substitusikan nilai A sama dengan 0, kemudian nilai alfa sama dengan n plus setengah pi, kemudian nilai B sama dengan 1,
Sehingga ketika kita sederhanakan akan diperoleh fungsi eigen UNX sama dengan sin dalam kurung 2n plus 1 per 2pi ln x dengan n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita akan melanjutkan pada bagian B, yaitu kita akan membuktikan bahwa fungsi eigen yang telah kita dapatkan merupakan barisan fungsi eigen yang ortogonal. Jadi untuk membuktikannya kita akan memandang kembali masalah Sturm-Liouville pada soal, yaitu seperti ini. Kemudian kita juga tahu bahwa bentuk umum dari masalah Sturm-Liouville dengan fungsi bobot Wx adalah seperti ini. Kemudian kita samakan bentuk umum dengan masalah Sturm-Liouville yang tadi kita hitung, maka akan didapatkan nilai Px sama dengan X, kemudian nilai Hx sama dengan 0, dan fungsi bobotnya adalah 1/X. Jadi, barisan fungsi eigen akan dikatakan ortogonal pada interval 1 sampai E jika berlaku integral dari 1 sampai E dari fungsi Wx, fungsi bobot Wx, dikalikan UMX, dikalikan UNX, dx sama dengan 0 untuk M yang tidak sama dengan N. Atau ketika kita mensubstitusikan nilai Wx, UMX, dan UNX, akan didapatkan bentuk integral yang seperti ini. Kemudian untuk menghitung integral ini, kita pandang kembali bahwa bentuk cos A min B untuk sembarang AB berlaku sama dengan cos A, cos B, plus sin A, sin B. Kita sebut persamaan ini menjadi persamaan bintang. Kemudian, kita juga tahu bahwa nilai dari cos A plus B sama dengan cos A, cos B, min sin A, sin B. Kita sebut menjadi persamaan double bintang. Kemudian ketika kita kurangkan persamaan bintang dengan persamaan double bintang, akan diperoleh cos A min B min cos A plus B sama dengan 2 sin A sin B. Kemudian dengan mengganti A dengan 2n plus 1 per 2 pi ln X dan B dengan 2n plus 1 per 2 pi ln X, maka nilai dari A plus B itu akan sama dengan M plus N plus 1 pi ln X, dan nilai dari A min B sama dengan M min N pi ln X. Sehingga fungsi dari yang akan kita integralkan akan sama dengan fungsi yang berada pada ruas kanan. Jadi, kita akan mulai hitung integralnya untuk kasus N yang tidak sama dengan M. Kita tahu bahwa fungsi yang di dalam integral ini akan sama dengan fungsi yang pada integral yang sebelah sini. Kemudian, untuk menghitung integral ini, kita akan memisalkan ln X sama dengan U. Dan ketika kita menurunkan kedua ruas, maka akan didapat dx per x sama dengan du. Kemudian kita substitusikan ln x sama dengan u, dan kita substitusikan dx per x sama dengan du ke dalam integralnya, sehingga akan didapat bentuk integral yang lebih sederhana, yaitu setengah integral dari 1 sampai 0 cos M min N pi U dikurangi cos M plus N plus 1 pi U du. Kemudian kita hitung integral ini. Jadi integral dari
cos M min N PU sendiri adalah sin M min N PU per M min N P. Kemudian integral dari minus cos M plus N plus 1 PU adalah sin M plus N plus 1 PU per M plus N plus 1 P. Dengan U 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan nilai U sama dengan 1 dan U sama dengan 0, sehingga akan didapatkan bentuk seperti ini. Ketika kita mensubstitusikan nilai U sama dengan 0, kita langsung mengalikan 0 dengan P, kemudian dikalikan dengan M plus N plus 1, sehingga didapatkan nilai sin 0 pada pembilangnya. Kemudian kita tahu bahwa M min N merupakan bilangan bulat tak 0. Dan M plus N plus 1 juga merupakan bilangan bulat. Atau lebih tepatnya merupakan bilangan asli, karena nilai N dan M berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa nilai sin P yang dikalikan dengan suatu bilangan bulat atau bilangan asli itu menghasilkan 0, sehingga untuk perhitungan ini akan didapatkan nilai pembilang 0, sehingga akan didapatkan 0 per M min N P dikurangi 0 per M plus N plus 1 P. Kemudian untuk bagian kanan, karena sin 0 adalah 0, maka akan didapat 0. Kemudian ketika kita hitung, ini juga akan menghasilkan 0. Jadi terbukti bahwa karena integral dari per X sin dalam kurung 2M plus 1 per 2 ln X sin 2N plus 1 per 2 ln X dx sama dengan 0 dari 1 sampai E, untuk M yang tidak sama dengan N, maka UN merupakan barisan fungsi eigen yang ortogonal pada interval 1 sampai E. Mungkin untuk penjelasannya sekian sampai sini, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun ketika menjelaskan sedikit kurang lancar. Dan sekian dan terima kasih.